Sahabat Inti, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai perkembangan teknologi dan potensi pasarnya di Indonesia. Oke Pak, berbicara tentang perkembangan industri education tech di Indonesia sendiri, bagaimana sih Pak menurut pandangan Bapak mengenai tren ini? Apakah ada inovasi yang menurut Bapak paling berdampak? Gitu Pak. Teknologi di pendidikan? Iya, education tech. Yang paling kerasa banget sih AI sih. Ya semua juga tahu lah, artificial intelligence ya. Mungkin yang kita banyak kenal kan ada kayak ChatGPT, kayak Gemini segala macam. Jadi banyak yang make. Cuman jujur kalau kita di kampus kita bikin AI-nya itu sendiri Pak? Iya, bikin ChatGPT segala macam kita bikin. Dan itu kita bisa bikin kok. Asli. Kita bisa bikin sendiri dan kita bisa masukin tulisan-tulisan supaya AI-nya cocok sama kita. Soalnya kalau yang AI yang di luar itu kan cocoknya sama bule kali ya. Umum banget. Kalau dia pengetahuannya umum dia cocok. Tapi kalau dia mau pengetahuan yang spesifik buat kita agak susah. Karena ChatGPT itu general banget ya. Ya, tapi bagus sih. Kalau mau bikin summary, ringkasan itu bisa. Cuman kalau ditanyain misalnya cara bikin nasi goreng yang enak gitu kan, dia harus dimasukin dulu pengetahuan tentang nasi gorengnya kan. Di brief dulu. Nah, kita kalau punya sendiri, kita bisa ngebrief si AI-nya dengan ilmu yang kita punya supaya cocok sama kita gitu. Itu kita bisa bikin sendiri sih. Nggak susah sih, asli. Gampang. Iya Pak. Gampang. Oke, jadi education tech. Tahu nggak berapa menit buat bikinnya? Berapa menit Pak? 30. Jadi. Sangat ini apa ya? Cuman ini kalau dari sisi AI ya. Kalau di kampus ini kan bukan cuma AI ya. AI ada, terus juga ada satu lagi yang seru juga. Tadi contoh kita bisa bikin 5G sendiri ya misalnya. Terus yang lain lagi kita yang lagi beken banget tuh cyber security. Itu tapi yang duitnya paling gede duitnya AI. Cyber security di bawahnya. Satu lagi ada Internet of Things dan sebagainya. Itu kita ajarin semua di sini. Jadi kalau dari sisi teknologi ya oke, dan banyak kampus yang mulai pakai teknologi tadi, cuman kalau yang ada di kepala saya sederhana sih. Kalau bisa kita jangan jadi pemakai, kalau bisa kita bikin. Karena pada saat kita bikin akan beda levelnya antara user sama yang bikin kan beda ya, kita bikin gitu. Oke, jadi itu dari sisi teknologi ya. Teknologi pendidikan sudah berkembang pesat ya Pak ya di Indonesia saat ini. Contoh paling blow on ya. Contoh blow onnya nih ya. Kita bisa gini nih. Saya buat bikin kuliah, dulunya kan butuh waktu lama nih. Sekarang dibantu sama AI tadi, butuh kuliah 1 semester bisa selesai bangsa 3 hari, 4 hari selesai. Soalnya kalau saya bikin soal kan banyak ya. Misalnya ribuan soal. Soalnya kita taruh di open course ITTS ACED bisa diakses free. Supaya orang nggak bisa nyontek, saya bikin soal banyak dan soalnya di random nih. Butuh ribuan nih. Biasanya 1000 soal saya butuh waktu sekitar 3-4 minggu. Sekarang 1000 soal bisa sehari 2 hari selesai. Dengan pemanfaatan AI itu ya Pak ya? Walaupun dosennya pada stres. Karena takut. Koreksinya susah nggak Pak? Koreksi mah gampang. Yang susah mah gimana caranya mahasiswanya pintar dengan cara anak-anak bisa nyontek ke AI. Oh iya ya Pak. Sebenarnya gampang sih. Anak-anak kita kasih tugas supaya dia harus bisa ngeluarin isi kepalanya walaupun dibantu AI, kita bisa tetap deteksi ini kayaknya AI deh, ini kayaknya kamu. Soalnya AI kan jawabannya standar sebetulnya. Kalau ide kita sendiri itu keluar sih di tulisannya, walaupun kita campurin ke AI keluar, oh oke, ini anak pintar. Jadi kelihatan ya Pak, yang kalau misalnya dari pengalaman Bapak nih Pak, seberapa besar sih Pak potensi teknologi pendidikan di Indonesia saat ini? Apakah ada sektor tertentu yang menurut Bapak paling siap diadopsi dalam teknologi pendidikan ini? Semua kampus perlu teknologi pendidikannya sih sebenarnya. Kalau nggak pakai teknologi pendidikan ya susah lah, bersaing lah. Kalau kita masih pakai kapur segala macam susah. Apakah ada sektor tertentu Pak yang paling... Yang jadi masalah besar kayak gini, kalau kita lihat statistik ya, masalah besarnya tuh gini, ini pendidikan umum ya, mulai dari SD sampai perguruan tinggi ya. Sekarang masalahnya gini, hari ini tiap tahun masuk SD 6 juta. Idealnya 6 juta masuk, 6 juta keluar dong. 6 juta masuk SD, 6 juta jadi sarjana kan, idealnya seperti itu.
Oke. Kenyataan hidupnya, berapa jumlah sarjana kita setiap tahun? Sarjana kita tiap tahun cuma 600.000. Itu masalah yang pertama. Jadi sarjana kita cuma 600.000. Masalah kedua, kalau kita mau jadi produsen, kita butuh anak teknik nih. Berapa persen dari 600.000 yang anak teknik? Anggaplah 10%. Jadi dari 600.000, cuman 60.000 yang teknik. Dari 60.000, itu kan teknik kan banyak ya. Ada teknik mesin, ada teknik elektro, ada teknik sipil, arsitek sama komputer kan. Komputernya tinggal 0, sekian. Ya sudah. Pertanyaannya gimana caranya kita bisa punya talenta digital. Makanya Presiden kemarin kan bilang, kita butuh talenta digital 6 juta ya. Ini bayangin. Presidennya bilang kita butuh talenta digital 6 juta. Padahal lulusannya cuma 600.000. Gimana caranya kita bisa punya 6 juta? Pusing kepala kan? Jadi ada masalah itu. Yang kadang-kadang orang yang di atas, dia nggak ngelihat angka. Emang kita butuh sekian juta. Tapi kalau inputnya cuma 600.000, gimana caranya jadi 6 juta? Jadi memang harus diperbaiki dari akarnya dulu ya Pak. Jadi cara berpikir Diknasnya harus dibikin supaya 6 juta masuk SD, keluar 6 juta jadi sarjana, mau talenta digital 6 juta udah gampang ceritanya. Tapi harus input outputnya harus enak kayak gitu. Nah konsekuensinya kita harus ngerubah pendidikannya. Kalau selama ini kenapa input 6 juta output bisa 600? Karena kita berpikirnya pakai kelas, pakai bangunan. Nah kalau kita rubah kelas bangunannya online, jadi lebih murah kan daripada kita harus bangun pakai beton segala macam kan, di onlinein, mudah-mudahan ilmunya nyebarnya jadi lebih merata. Mudah-mudahan jumlah 600.000 ini bisa berubah. Jadi cara berpikirnya harus dirubah sih sebenarnya, supaya bangsa ini bisa pintar. Masalahnya kalau cuma 600.000, ini yang 600.000 sarjana ini harus ngasih makan sisanya. Iya kan? Iya. Sarjana ini yang bisa ngasilin uang banyak kan? Dan dia harus ngasih makan yang sisanya. Jadi apakah jadi tukang gorengan kayak itu kan ngasih makan semua. Ya mabuk lah. Makanya kita bisa turun ke bawah kalau ini nggak pada pintar sih. Jadi memang harus dari akarnya dulu diperbaiki gitu ya Pak. Kalau bagaimana sih Pak dampak dari perkembangan teknologi terhadap transformasi digital di dunia pendidikan saat ini? Apakah sudah ada contoh di Indonesia yang menunjukkan perubahan yang signifikan? Contoh sederhananya gini deh. Contoh paling sederhana ya, kita nggak usah tinggi-tinggi tuh. Yang kejadian kita harus mikir, harus ngerti bedanya antara metode yang konvensional, digitalisasi, sama transformasi digital, gitu ya. Oke, sekarang di konvensional kalau kita belajar ada absen nih. Kalau di dunia digital perlu absen nggak? Mungkin perlu absen barcode gitu Pak. Jadi bayangin, ini urusannya dapetin ilmu doang nih. Perlu absen kagak? Nggak usah sih Pak. Harusnya nggak usah ya. Tapi kalau kita lihat di kampus-kampus, nggak usah jauh-jauh pakai Zoom. Pakai Zoom. Kan pertanyaannya, ada link absen kagak? Ya kan? Lah ini mau absen itu dapetin ilmu sih sebenarnya. Gitu kan? Nah, itu yang jadi masalah. Sebagian besar orang, kepalanya isinya adalah digitalisasi. Jadi dunia yang lama, yang konvensional, dibuat jadi dunia digital, makanya ada absen digital. Terus nanti misalnya UTS UAS, UTS sama UAS di sekolah ya. Kalau pakai server, perlu nggak di set tanggal jam UTS UAS-nya? Iya Pak. Kenapa? Karena biar ada deadline-nya. Ada deadline-nya ya. Pertanyaannya, servernya nyala 24 jam nggak? Harusnya nyala 24 jam. Server nyala 24 jam. Ini ada server nyala 24 jam buat ujian nih. Cuman dari 24 jam selama 6 bulan, 1 semester, cuma dikasih 1 waktu buat UTS sama UAS. Pasti nge-crash gitu Pak. Nge-crash ya? Iya. Kenapa kita udah punya server nyala 24 jam, kenapa ujiannya nggak 24 jam aja? Ya kan? Ya udah, itu yang dikerjakan di ITTS. Servernya nyala 24 jam, ya udah ujiannya boleh kapan aja, di mana aja. Silahkan. Itu yang kita kerjain. Nanti kalau mau iseng, silakan masuk ke open course ITTS ACID. Itu ujiannya boleh kapan aja, di mana aja. Jadi take home exam gitu Pak? Iya, dari mana aja, bukan home aja. Suka-suka mau cari di pinggir pantai juga boleh, di puncak gunung juga boleh. Jadi bukan take home, everywhere exam.
Oke, jadi servernya memang 24 jam bisa dikerjakan di mana saja. Server 24 jam nyala, ujian boleh 24 jam nyala jadinya. Gitu ya. Nah, terus ini tadi absen, terus ujian. Terus materi. Materi kalau digital bisa berbentuk online dong. Bisa akses di mana aja kan? Nggak harus ke perpustakaan segala macam kan? Udah kayak gitu. Nah, sebenarnya bukan masalah teknologi digitalnya sih. Cara berpikirnya yang sering kita salah. Karena kebanyakan kita berpikirnya digitalisasi, bukan transformasi digitalnya. Kalau transformasi digital seperti di TTS, kita udah ngerubah nih. Absen nggak perlu. Kalau Ono ya, dosen lain masih banyak yang perlu soalnya, banyak yang protes sama Ono. Kita perlu absen. Ono langsung bilang, saya nggak perlu. Yang penting anak-anak ngerjain ujian. Tuh absen nggak perlu. Terus ujiannya boleh kapan aja, di mana aja. Itu dosen satu TTS juga stres. Nah terus nanti UTS UAS gimana? UTS UAS-nya boleh dikerjakan dari awal semester sampai akhir semester. Jadi udah ada ujiannya dari awal gitu. Udah. Jadi pas dia masuk kuliah, langsung saya umumin. Ujian boleh dikerjakan dari sekarang sampai akhir semester. Boleh berkali-kali. Diambil nilai tertinggi. Itu udah transformasi. Tapi pertanyaannya, berapa kampus yang segila kayak gitu? Iya sih Pak, jarang banget. Jarang banget ya. Karena cara berpikirnya masih digitalisasi. Bukan transformasi digital. Itu bedanya transformasi digital sama digitalisasi. Nah kalau udah transformasi digital, sebenarnya ilmu boleh diakses di mana aja, kapan aja, tidak harus jadi mahasiswa ITTS juga nggak apa-apa, bisa akses ini. Dan ini yang dikerjakan ITTS sudah kayak gitu. Ilmunya boleh diakses di mana aja, kapan aja. Oke, jadi memang transformasi digital sudah mulai berkembang ya Pak ya, tapi memang masih Ya. ada tantangan yang harus dihadapi. Ya ini minta tolong sama inti media aja supaya ngasih tahu bangsa Indonesia gimana teknik melakukan transformasi digital yang bagus. Supaya bangsa ini bisa terbang. Kalau enggak, tenggelam. Iya ya Pak. Oke, jadi episode tadi kita sudah membahas mengenai perkembangan teknologi pendidikan dan potensi pasarnya di Indonesia. Untuk episode selanjutnya kita akan membahas mengenai adaptasi teknologi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Jadi nantikan episode selanjutnya.